Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Nice. Oke, topik yang mau saya bawakan hari ini nih, kita materi baru ya. Walaupun topiknya sebenarnya kita lumayan familiar, ya kan, sering saya bahas nitric oxide. Tapi sebenarnya teman-teman sudah sejauh mana sih tahu tentang nitric oxide? Kan jarang ya sebenarnya saya bahas. Apa sih sebenarnya nitric oxide? Cuma tahu nitric oxide diproduksi sama endotelium. Dia bikin pembuluh darah tuh jadi melebar. Tapi kok bisa seperti itu? Terus apa gunanya? Apakah cuma itu doang? Nah, ini yang mau kita bahas lebih dalam ya. Oke. Nah, jadi kalau yang masih bertanya-tanya sebenarnya nitric oxide itu apa? Jadi sebenarnya nitric oxide itu adalah molekul gas yang diproduksi secara alami di dalam tubuh kita. Ya, dia itu perannya utamanya memang adalah untuk sistem kardiovaskular dan saraf. Jadi dua-duanya. Jadi sebenarnya nggak cuma sekedar di pembuluh darah doang, tapi termasuk juga ke syaraf juga ternyata berperan juga nitric oxide ini, ya. Nah, jadi nitric oxide itu dia itu disintesis, dibentuknya itu diproduksi dari gabungan L-arginine dengan yang namanya dengan menggunakan sistem enzim namanya nitric oxide synthase, ya, atau disingkatnya NOS. Nah, NOS ini dibagi tiga, ada 3 jenisnya. Nah, jadi ini nih yang kita lihat, yang perannya buat melebarkan pembuluh darah yang mana? Jadi ada namanya eNOS, eNOS atau endothelial NOS. Inilah nanti yang berperan dalam mengatur fungsi pembuluh darah, ya, yang bikin jadi pembuluh darah kita bisa melebar, elastis. Itu tuh nitric oxide yang mana? Yang eNOS, ya. Terus ada lagi nNOS, itu neuronal NOS, ya, neuronal nitric oxide. Dia perannya lebih di neurotransmisi alias di persyarafan. Jadi sinyal-sinyal saraf, kerja-kerja saraf itu dia perannya itu di nNOS, yang kerja nNOS gitu, ya. Terus ada lagi iNOS, ya, iNOS, inducible NOS. Ini yang berperan untuk sistem imun. Nah, jadi dari sini aja sudah ada 3 manfaat utama dari nitric oxide: kardiovaskular, persyarafan, sama sistem imun, ya. Nah, apa aja sih yang bisa bikin kita tuh kekurangan nitric oxide? Nah, bisa karena faktor 1, stres oksidatif. Stres oksidatif itu apa? Stres yang dia tuh gimana bilangnya ya? Tingkat seluler stresnya. Jadi kita kebayang nggak kalau kita lagi stres seperti apa? Kita stres, sel-sel kita juga, versi sel kita tuh bisa stres. Kalau kita stres, apa yang terjadi pada kita kira-kira teman-teman? Kalau teman-teman ngerasain stres, pusing, kerja nggak bisa terganggu kan? Karena stres, capek, mau tidur juga nggak enak, lemes, ya kan? Nah, itu terjadi di versi sel juga. Kebayang nggak kalau sel kita yang kecil itu ikutan stres juga? Ya kan? Itulah stres oksidatif. Stres oksidatif itu yang sampai tingkat selularnya, gitu ya. Nah, jadi stres oksidatif itu juga bisa terjadi pada nitric oxide, ya, termasuk ya. Jadi kalau yang bikin stres, kalau versi kita yang bikin stres apa sih? Macet, ya kan? Terus apalagi kerjaan yang menumpuk, urusan finansial, ya kan, alias kurang makan, ya kan, kurang belanja, ya kan, menunggu, ya kan, segala macam lah, Kak, ya. Ada gangguan, intinya gangguan, pasti bikin stres, ya kan. Versi sel itu apa yang mengganggu? Radikal bebas. Ya, jadi kalau ada radikal bebas, kan dia mengganggu tuh, merusak. Stres juga sama sel kita, ya. Termasuk ini, ya, nitric oxide juga, radikal bebas, itu dia merusak nitric oxide. Otomatis gimana? Nitric oxide-nya kurang. Kalau nitric oxide kurang, yang kerja juga kurang, ya kan? Terus juga bisa karena kurang makan.
Kurang makan bukan asal kurang makan, kurang banyak makan ya, tapi kurang nutrisinya. Ya, nutrisinya yang kurang tepat. Jadi seperti tadi ya, nitric oxide itu kan ada bahan bakunya. Apa namanya? LRG9 ya. Jadi kalau kita kurang LRG9, otomatis kita kekurangan bahan baku untuk bikin nitric oxide. Gitu ya. Jadi termasuk nih ya LRG9 atau bisa juga koenzim penting seperti BH4. Gitu. Terus juga bisa karena peradangan kronis, radang-radang kronis ya. Ini juga sama nih, ya dia bisa mengganggu produksinya. Jadi akibatnya produksi nitric oxide-nya sendiri yang kurang. Akibatnya ya stok nitric oxide juga bisa kurang. Terus juga faktor aging, penuaan. Ya, kalau kita bertambah usia, demikian juga bertambah usianya juga pada sel-sel kita. Kita tambah tua, sel-sel kita juga tambah tua, ya kan? Nah, jadi kan namanya ya, dia tambah tua, ya ibarat kata sama seperti kita deh, makin tua mungkin ada yang sudah meninggal, ya kan? Ada yang masih bertahan, tapi kemampuan kerjanya sudah mulai menurun. Sama dengan sel-sel kita, sudah ada sel-sel yang mati, yang masih hidup juga kemampuan kerjanya sudah mulai menurun, dan ini akan mempengaruhi produksi. Terus juga, ya biasa, bukan berarti ini hanya bisa dialami sama yang tua, yang muda pun bisa. Kalau emang dasar pola hidupnya nggak sehat, ya. Kalau pola hidupnya nggak sehat, suka makan yang tinggi lemak, terutama lemak jenuh, ya. Otomatis ini bisa mengurangi produksi nitric oxide. Yang merokok, nikotin itu bisa menurunkan kadar nitric oxide. Kalau gitu nggak boleh nggak? Boleh. Tetap enggak. Kenapa? Di dalam vape juga ada kandungan nikotin. Boleh nggak pakai ini? Pakai yang permen nikotin? Tetap enggak. Karena apa? Nikotinnya. Jadi tidak semata-mata rokok. Ya, tapi kandungan nikotinnya itulah yang menurunkan kadar nitric oxide. Ya. Terus juga kurang olahraga. Nah, sama ini Mas udah paling tahu lah ya. Kalau kita olahraga itu bagus ya teman-teman. Kalau kita beraktivitas ya, terutama gerak tubuh, ya itu malah bisa merangsang produksi dari nitric oxide gitu. Jadi otomatis kalau kita kurang gerak, ya kurang rangsangan untuk memproduksi nitric oxide. Nah, jadi sebenarnya peran utama dari nitric oxide itu apa aja sih? Ya, bisa ngapain aja utamanya. Memang pertama, ya tadi ya, untuk vasodilatasi, ya, untuk memperlebar pembuluh darah. Kalau pembuluh darah makin lebar, otomatis aliran darah yang lewat juga bisa lebih banyak, ya, bisa meningkat. Nah, kalau dia bisa meningkat, namanya dia jalannya lebih lempeng, tekanannya bisa lebih rendah. Jadi bisa membantu juga untuk menurunkan tekanan darah. Tapi nggak selalu sekedar menurunkan. Makanya suka ada kan yang bertanya, dok nanti kalau seandainya udah turun, saya udah rendah, tekanan darahnya nanti bisa semakin turun lagi nggak? Nah, enggak. Kenapa? Karena ada peran yang kedua, mengatur tekanan darah. Yaitu apa? Dia menjaga tekanan darahnya tetap stabil normal. Jadi kalau dia menyentuh normal, ya tinggal dipertahankan aja untuk tetap normal. Bukan berarti diturunin lagi. Inilah letak perbedaannya dia dengan obat penurun tensi. Ya, kalau obat penurun tensi kan memang konsepnya adalah nurunin. Udah rendah pun kita minum ya akan turun lagi, gitu. Karena memang konsepnya adalah menurunkan, gitu ya. Kalau ini enggak. Dia memang pada kondisi tertentu dia bisa menurunkan, tapi kalau sudah normal dia menjaga. Lalu habis itu dia juga punya fungsi sebagai neurotransmitter, saraf, transmitter, transmisi, ya, transmisi. Jadi dia berperan terutama dalam sinyal antar sel saraf. Nah, kebayang ya, kalau umpamanya sinyal itu nggak nyampe, teman-teman. Semua kita tahu saraf itu pusatnya di mana? Otak. Tapi gimana dari otak nontrol sampai ke kaki? Jauh loh jaraknya. Saraf. Dan ini kirimnya sinyal. Penting sinyalnya harus nyampe. Kalau nggak bisa respon. Ya kan? Makanya di sini dia berperan terutama dalam neurotransmitter.
niter juga. Lalu dia juga tadi berperan dalam sistem kekebalan tubuh, ya daya tahan tubuh. Tadi apa? Yang iNOS, ya iNOS dia berperan untuk menghasilkan NO yang gunanya adalah untuk melawan bakteri dan virus. Sama dia juga punya manfaat antiinflamasi, ya, untuk mengurangi peradangan-peradangan, terutama bagi peradangan-peradangan di pembuluh darah. Nah, kerjanya gimana dia? Kok bisa ya? Nah, ini kita akan bahas, saya lebih kepada yang si proses vasodilatasinya ini ya. Kok bisa sih nitric oxide itu bikin pembuluh darah itu jadi lebar? Pertama, nitric oxide itu tentu akan diproduksi dulu, ya kan? Diadain dulu dia, diproduksi oleh siapa tadi? Sel-sel endotel pada pembuluh darah. Setelah itu, setelah diproduksi, dilepas di dalam pembuluh darah. Dilepas, nanti dia akan menempel di otot polos pembuluh darah. Ya, dia akan menempel di otot polos pembuluh darah namanya. Nah, lalu si nitric oxide akan mengaktifasi yang namanya enzim guanylyl siklase, sehingga mungkin kalau teman-teman yang pernah tes darah yang agak lebih spesifik ya, kondisi-kondisi tertentu itu tuh ada tes CGMP namanya. Untuk menilai kadar CGMP, biasanya ini dilakukan tes-tesnya itu kalau yang mau tes-tes darah untuk yang ada hubungannya dengan masalah-masalah kardiovaskular. Contohnya habis serangan jantung, ya, habis serangan jantung atau ada pasca serangan stroke, itu tuh suka dicek CGMP-nya, gitu, ya. Nah, nanti dia akan dinilai nih, kadar CGMP-nya cukup nggak, tinggi nggak? Karena ini harus tinggi. Biasanya kalau pada yang serangan-serangan tadi rata-rata dia rendah, gitu ya. Makanya itu akan nanti dirangsang untuk supaya berti dia memang kekurangan nitric oxide, gitu ya. Nah, CGMP inilah nanti yang baru berperan bikin si otot polos tadi tuh jadi rileks, lemes. Kalau dia lemes, dia jadi melebar, merenggang. Jadi pembuluh darah kita itu, dindingnya itu, nggak cuma dindingnya ya, dindingnya memang ada mengandung sel-sel endotel. Tapi kan pembuluh darah itu kan nggak cuma dinding yang bagian luarnya, ya kan, tengah-tengahnya, satu konstruksinya itu paling banyak itu sebenarnya adalah otot pembuluh darah, otot polos. Nah, gitu ya. Jadi si endotel itu yang bagian untuk tadi merangsang produksi NO supaya si NO meningkatkan kadar CGMP-nya. CGMP-nya lah yang bikin si otot polosnya rileks, jadi lebar, meregang. Itu jadi ternyata tidak sesederhana itu ya. Lumayan ribet ya. Selama ini saya versi singkat aja ngasih taunya ya kan. Nah, jadi kalau gitu apa aja yang dok yang bisa supaya saya punya stok nitric oxide itu cukup terus, bisa banyak terus, gitu kan? Otomatis ya kita kasih dong bahan-bahan bakunya kalau bisa, ya, bahan baku untuk memproduksi nitric oxide. Ya otomatis bisa apa? Mulai dari makanan-makanan yang alami, ya, bisa dengan makanan yang tinggi akan nitrat, ya seperti beet, sayuran hijau, ya. Sayuran hijau bagus, makanya kenapa kalau yang suka juga termasuk HB-nya rendah, terus suka kasih makan yang hijau-hijau ya, gitu ya. Bayam, kale, ya. Kandungan nitratnya nanti dalam tubuh itu bisa diubah menjadi nitric oxide. Atau boleh juga kalau mau ada suplementasi ya, tambahan asupan yang mengandung L-arginine, boleh. Gitu. Walaupun sebenarnya jarang sih kita fokus banget ke L-arginine doang ya. Biasanya kita akan lebih usahakan dari yang lebih alami, gitu ya. Terus tentu olahraga. Percuma asupannya cukup kalau nggak dipakai, nggak diolah. Ya kan, dia kan nggak serta-merta terolah begitu aja. Harus dirangsang produksinya dengan apa? Olahraga. Lalu juga ternyata bisa dengan flavanol kokoa, ya, dengan kokoa flavanol, di mana
memang dark coklat yang biasanya tinggi akan flavanol itu bisa meningkatkan aktivitas dari nitric oxide itu sendiri. Terus juga tentunya antioksidan. Antioksidan gunanya untuk apa? Tadi salah satu yang bisa ngurangin stok nitric nitric oxide apa? Radikal bebas. Berarti kita harus lindungi juga dari radikal bebas. Caranya gimana? Dengan asupan antioksidan ya. Percuma nih dia diproduksi banyak-banyak dirusakin lagi ya, kapan kerjanya dia? Ya kan? Nah, selain itu juga ini sama tadi ya, konsumsi suplemen nitrat. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol, Devarin Original, DTM Liquid, dan juga Nutriflow. Kalau kita ngomongin soal flavanol, balik lagi ya, seperti biasa kita akan ngomongin kepalanya yaitu polifenol. Polifenol itu terkenal akan manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi nggak cuma itu, karena flavanol kakao sendiri, bahkan tadi sudah sempat dibahas kan, memang terbukti secara klinis itu bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular karena dia bisa bermanfaat untuk membuat pembuluh darah itu jadi dilatasi, ya, melebar. Karena tadi ya pada produksi nitric oxide-nya. Nah, cuman memang ini agak tricky karena kandungan flavanol pada kokoa itu biasanya cenderung rusak karena proses pengolahan biji kakaonya sendiri. Makanya dibutuhkan metode khusus dalam pengolahan biji kakao jadi bubuk kokoa supaya kadar flavanolnya itu bisa dipertahankan tetap tinggi. Nah, di sini pasien kita itu dari obat udah ketemu akhirnya gimana caranya. Metodenya berbeda dengan metode yang biasanya pengolahan biji kakao. Bahkan metode ini sudah dipatenkan dan tentunya kenapa bisa dipatenkan karena memang sudah terbukti ya bisa mempertahankan hingga 80% kadar awal dari biji kakao awalnya gitu ya. Bahkan bubuk kokoa hasil produksi dengan metode ini itu sudah diberi brand Actico, dan Actico inilah yang menjadi bahan baku semua ini produk Cocoa Flavanol FHI. Nah, ini dia tadi studi klinisnya. Ya, jadi tidak hanya sekedar dari teori aja, jadi memang benar secara studi klinis juga. Konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu memang bisa meningkatkan endotelium dalam memproduksi nitric oxide yang lebih baik, di mana ini akan jadi berdampak juga pada aliran darah yang lebih lancar. Nah, selain itu juga memang Cocoa Flavanol sendiri sudah ada studi klinis lain juga yang sudah dipatenkan juga ya. Ini ada salah satunya untuk kulit. Jadi dia ternyata bisa bermanfaat juga untuk anti-aging. Ya, anti-aging sini nggak semata-mata kecantikan doang, tapi memang anti-aging, anti penuaan. Kulit, masalah kulit yang dengan penuaan apa aja sih? Keriput, flek, kulit kering, kusam, ya, kerutan. Nah, itu bisa diperbaiki. Jadi dia bagus untuk memperbaiki struktur kulit, meningkatkan elastisitas kulit, terus mengurangi garis halus dan juga meningkatkan kelembaban. Lalu ada juga studi klinis yang sudah dipatenkan juga yang perannya adalah untuk prostat. Ya, ternyata Cocoa Flavanol juga bagus untuk terapi masalah prostat, di mana pada pria ini memang akan dialami lah, gitu ya, akan dialami seiring dengan usia, ya. Cuman kecepatan pembesarannya itu akan berbeda, tergantung banget dengan kondisi kesehatan masing-masing. Dan itu sebenarnya yang lebih dikhawatirkan adalah kalau pembesaran prostatnya itu terlalu cepat, bahkan sampai bermutasi menjadi kanker prostat. Nah, ternyata Cocoa Flavanol itu bisa membantu untuk menekan bahkan menurunkan pembesaran prostatnya, termasuk juga menurunkan resiko terjadinya kanker prostat juga. Nah, lalu ini juga ternyata ada juga ya, bisa juga Cocoa Flavanol itu untuk diet. Ya, dan sudah ada patennya juga karena memang ternyata dia bisa membantu untuk membakar lemak sebagai fat burner. Ya, nurunin berat badan dengan membakar lemak. Jadi bukan dengan buat kita buang-buang air, ya, tapi dengan membakar lemak. Jadi memang sih secara timbangan lebih lambat, tapi secara size itu lebih cepat.
Lalu selain itu juga kemarin dia juga karena kebetulan kemarin kita lagi populernya COVID kan, pandemi COVID. Jadi memang secara umum dia punya efek antivirus juga, ya, punya efek antivirus karena dia bisa menghambat perkembangan. Jadi bukan menghambat, bukan mencegah infeksinya ya, nggak hanya sekedar mencegah infeksi, tapi lebih tepatnya adalah menghambat perkembangan sel si virusnya. Jadi supaya viral load-nya atau jumlah virus di dalam tubuhnya itu bisa terjaga tetap kecil. Kalau jumlahnya kecil, artinya apa? Kita tetap terinfeksi, tapi gejala klinis kita ringan, gitu ya. Selain protokol juga didukung juga bahan-bahan lain juga yang bisa mendukung kesehatan secara keseluruhan. Ya, ada Centella asiatica. Centella asiatica ini dia adalah daun pegagan yang beberapa tahun belakangan itu populer terutama untuk skincare karena dia bagus banget untuk kulit sensitif, jadi bisa bilang aman untuk segala jenis kulit ya. Nah ini juga ternyata nggak cuma itu doang manfaatnya. Kalau kita konsumsi secara oral ya, lewat mulut gitu, kita konsumsi makan ya, itu juga dia punya manfaat-manfaat yang lebih luas juga ternyata, karena dia punya sifat anti mikroba, anti diabetes, anti peradangan, bahkan sampai anti depresan. Selain itu ada black garlic. Black garlic itu kan bawang putih yang difermentasi. Manfaat bawang putih semua udah tahu untuk kardiovaskular, ampuh banget. Black garlic ini versi fermentasinya sehingga kekuatannya itu berkali lipat lebih besar dibandingkan versi yang bawang putih biasa. Bawang putih mentah ya, bukan bawang putih yang sudah ditumis ya. Saya suka kok Dok, ini konsumsi garlic, iya dari goreng dulu. Itu mada hilang manfaatnya ya. Ini harus kudu yang mentah. Pedas ya. Pernah ngerasain? Pernah pasti. Pak Jordan pasti pernah. Karena punya masalah kardiovaskular. Pedas banget ya. Pedas sekali. Kalau nggak biasa tuh biasanya bisa sampai muntah bahkan, ya kan? Nah ini versi, tapi memang ampuh, seampuh itu gitu ya, seefektif itu. Nah ini versi black garlic, versi fermentasinya di mana keampuhannya itu bahkan lebih kuat lagi. Makanya sering sekali black garlic ini bahkan tidak hanya untuk terapi kardiovaskular aja, tapi untuk kasus-kasus yang dia katanya itu lebih berat, seperti apa? Tumor, cancer, Alzheimer, Parkinson, ya. Jadi bisa lebih luas cakupan kemampuannya untuk antibiotik. Ini mungkin kesannya kayak vitamin biasa, enggak juga ya. Kalau yang kita kekurangan vitamin B7, ciri-cirinya apa? Metabolisme tubuhnya jelek, rambut rontok. Nah, rambut rontok, metabolisme tubuh jelek. Itu ciri-ciri paling khas kalau kita kurang vitamin B7. Kelihatan sepele tapi ternyata nggak enak juga ya. Ya kan, mengganggu juga. Nah, ternyata vitamin B7 juga punya manfaat yang bagus. Nggak cuma soal urusan rambut aja ya. Tapi juga tadi bagus untuk metabolisme, pembakaran terutama lemak, protein, dan karbohidrat. Lalu ada vitamin C juga udah pada tahu ya, rasanya sih kalau vitamin C cukup familiar, bagus untuk daya tahan tubuh, tapi juga dia ternyata sebenarnya paling cocok itu untuk sintesis kolagen. Dimana kolagen yang bagus itu artinya proteksi juga bagus. Apa yang diproteksi? Sel. Ya, sel yang proteksi. Jadi kalau sel kita juga terproteksi dengan baik, dia nggak gampang stres. Dia nggak gampang stres, akhirnya dia nggak gampang rusak, kerjanya bisa tetap baik. Lalu dia ada cysteine sebagai ekstra antioksidan lagi, yang lebih strong lagi kita tambahkan supaya bisa menangkal radikal bebas yang lebih kuat seiring dengan perkembangan zaman. Ya, zaman alias polusi yang makin tinggi, paparan radikal bebas juga makin banyak, ya kan? Virus-virus yang semakin berkembang, ya bermutasi-mutasi. Nah itu kita tambahkan lagi ekstra antioksidannya dengan memberikan cysteine.
Nah, untuk kokofavanolnya sendiri itu kita sudah punya klaim kesehatan yang sudah di-approve oleh EFSA dan FDA. EFSA mengatakan bahwa kokofavanol itu bisa menjaga elastisitas pembuluh darah supaya aliran darah bisa lebih lancar. Sedangkan FDA mengatakan kokofavanol itu bagus untuk mengurangi resiko kardiovaskular, penyakit kardiovaskular. Dan tentunya untuk bisa mendapatkan manfaat ini, EFSA dan FDA itu menganjurkan takaran konsumsinya adalah minimum 200 mg flavanol setiap hari. Nah, jadi kalau kita mau rangkum manfaatnya, memang kokofavanol utamanya memang adalah untuk kardiovaskular, ya. Terutama tadi dia merangsang nitric oxide. Jadi yang berhubungan dengan masalah-masalah di kardiovaskular itu akan mendapatkan manfaat yang lebih dulu, ya, seperti tekanan darah, kadar gula, dan kadar kolesterol. Tapi karena basically juga dia adalah antioksidan juga, jadi memang dia juga punya manfaat juga untuk mencegah mutasi gen, jadi bisa mengurangi resiko kanker. Lalu juga bagus untuk kesehatan kulit. Kalau untuk DTM liquid, variasi yang DTM liquid, ini dia kan gabungan dari kokofavanol, Santal Asiatica, dan juga black garlic, sehingga powernya untuk sebagai meningkatkan fungsi kardiovaskular juga triple power. Ditambah ekstra manfaat, ya. Untuk DTM liquid ini dia lebih memperlancar sirkulasi aliran darah pada ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Nah, kalau untuk Nutriflow ini lebih kepada buat kita yang aktif. Namanya kita aktif, kita butuh banyak energi. Nah, supaya banyak energi, jangan cuma banyak makan, ya. Takutnya malah nanti, apalagi kalau kita banyak makan, harapannya kita supaya banyak energi, tapi apakah daya, ternyata metabolisme tidak mendukung. Ujung-ujungnya apa? Yang ada tambah gemuk doang, ya kan? Nah, di sini Nutriflow bikin kita supaya lebih efektif metabolismenya. Jadi kita tidak perlu banyak makannya, tapi gimana supaya apa yang ada itu dioptimalkan penghasilan energinya dengan metabolisme yang lebih optimal, terutama di lemak dan protein. Jadi kita nggak perlu jadi sampai gemuk jadinya, ya. Ditambah juga supaya kita aktif, biasanya juga kita perlu perlindungan ekstra, karena kan namanya aktif kita lebih resiko terpapar, baik dari virus, bakteri, belum lagi polusi, radikal bebas, ya kan. Jangan buat pengennya aktif malah jadi sakit. Nah, ini Nutriflow untuk extra fit kita, ya, lebih membantu memperkuat daya tahan tubuh bahkan sampai tingkat seluler, ya. Dan Nutriflow ini juga bagus tadi untuk program penurunan berat badan karena bisa digunakan sebagai meal replacement. Untuk konsumsinya kita menuruti anjurannya EFSA dan FDA 200 mg flavanol. Untuk dapetin 200 mg kalau versi yang original, teman-teman bisa konsumsi mulai dari 3 gram. Nah, cuman memang pada beberapa kondisi 3 gram ini pun tidak cukup, ya, karena kan kita baru mulai minumnya sekarang, ya, bukan dari sejak kita kecil ibaratnya gitu, ya kan. Jadi mungkin kita butuh ekstra, ya. Ekstranya mungkin bisa jadi 5 gram atau 10 gram atau 15 gram, disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Kalau yang DTM liquid ini lebih rekomen memang pada yang sudah punya masalah kardiovaskular utamanya, karena dia memang lebih strong, 3 kali lipat lebih kuat dibandingkan versi yang original. DTM liquid ini cukup dikonsumsinya 1-2 kali saset aja sehari, jangan lebih kalau bisa. Tapi kalau pada beberapa kondisi kayaknya masih kurang, bahkan 2 saset, itu boleh ditambahkan dengan original aja, atau tambahinnya dengan Nutriflow. Nutriflow ini juga bisa dikonsumsi 1-2 kali sehari dengan menyedul 15 gram. Ya, 15 gram. Jadi kalau untuk Nutriflow, untuk bisa mendapatkan 200 mg flavanolnya, itu konsumsinya 15 gram sekali minum. Itu Nutriflow. Oke? Terima kasih.